Oke, selamat datang kembali di kompetensi keahlian teknik dan bisnis sepeda motor SMK PN 2 Purworejo. Untuk kali ini kita akan bahas materi tentang sistem starter sepeda motor. Nah, sistem starter, tapi untuk kali ini nanti kita akan bahas yang tanpa pengaman. Nah, yang seperti apa nanti kita tunjukkan. Oke, kembali materi awal yaitu sistem starter konvensional atau sistem starter tanpa pengaman. Nah, itu yang seperti apa? Mungkin untuk sistem starter sendiri anak-anakku semua sudah ngerti, mungkin sudah melakukan karena kebanyakan punya sepeda motor. Tapi mungkin secara detailnya seperti apa kerjanya, nah itu mungkin yang belum bisa dipahami. Nah, sistem starter itu sendiri kan macam-macam. Ada yang konvensional, ada yang elektrik tanpa pengaman dan elektrik dengan pengaman. Nah, contoh untuk sistem starter elektrik, nah, bisa dilihat ini di sini. Ini sudah melakukan, saya yakin itu. Nah, kita pastikan dulu netral ya, jangan lupa kita pastikan netral. Nah, ini sistem starter elektrik tanpa pengaman. Ya tinggal di start aja. Udah, itu sistem starternya udah bekerja, selesai kalau mesinnya udah hidup. Nah, nanti saya tunjukkan. Kemudian ada jenis lagi, sistem starter dengan pengaman. Nah, contohnya motornya sepeda motor Mio, kemudian Matic yang model sekarang itu kebanyakan pakai pengaman. Nah, pengaman itu maksudnya adalah ya untuk mengamankan. Tidak langsung di start langsung hidup. Ada yang pengaman rem, contohnya Mio ini pengaman rem. Kemudian ada yang model kalau untuk Satria FU itu pakai kopling, pengamannya kopling. Jadi koplingnya harus ditekan dulu, handle-nya ditekan baru di start. Tuh, itu macam-macam. Nah, kalau Mio sendiri modelnya dengan pengaman rem. Nah, sama standar sampingnya harus dinaikkan atau tidak ada standarnya tidak terpasang. Nah, ini di on kan, kalau remnya tidak ditekan ya tidak hidup. Tapi kalau remnya ditekan, nah itu akan bisa di start. Itu sistem starter dengan pengaman. Kalau yang konvensional kayak apa, Pak? Yang konvensional itu dengan kickstarter. Jadi kalau nggak ada sistem starter elektriknya ya dislah. Kickstarter ini namanya kickstarter. Ini tinggal dipakai kaki ditekan, nah itu udah jalan. Mau dicontohkan boleh. Hidup juga. Ini starter konvensional model kickstarter. Ini tetap hidup juga sama. Nah, saya yakin sudah melakukan lah itu sistem starter. Pastinya untuk anak-anakku tahunya itu ya sistem starter itu untuk menghidupkan motor. Ya kalau secara awam dan belum mengetahui keilmuannya itu memang benar boleh mengatakan bahwa sistem starter itu berfungsi untuk menghidupkan sepeda motor. Tapi kalau bagi orang otomotif, bagi orang sepeda motor ya jangan menyampaikan seperti itu, karena itu bukan seperti itu yang sebetulnya. Nah, sistem starter berfungsi sebagai mekanisme penggerak mula poros engkol untuk menghidupkan mesin. Jadi secara spesifik yang menghidupkan mesin atau dikatakan mesin hidup itu kalau poros engkolnya bekerja. Crankshaft. Nih crankshaftnya ini bekerja berputar ini. Berputar. Nah, ini bersambung dengan piston, timbul siklus motor, kemudian tercipta langkah usaha nanti. Nah, itu dikatakan mesinnya hidup. Nah, ini sudah ada di pelajaran pemeliharaan mesin sepeda motor. Untuk kali ini kita akan membahas
pemeliharaan kelistrikan sepeda motor. Utamanya di awal adalah pengenalan dulu tentang sistem starter. Tuh. Oke. Nah, sebetulnya sistem starter sendiri seperti tadi yang saya sampaikan itu macam-macam. Ya, tidak hanya konvensional atau yang pakai kickstarter atau dislah, tapi ada yang elektrik tapi tanpa pengaman dan juga elektrik dengan pengaman. Tuh, contohnya yang Mio tadi, standarnya harus dinaikkan dulu. Nah, itu untuk pengaman, jadi tidak lupa standarnya. Tuh, standar samping. Selain ketiga ini masih ada lagi, misalnya starternya nggak ada, starter elektriknya. Kemudian selahnya hilang misalnya. Nah, itu bisa juga tetap. Dengan cara apa? Mungkin ada yang pernah melihat didorong kondisi sudah kencang, kemudian dimasukkan persnelennya. Nah, itu juga akan bisa untuk menggerakkan poros engkol, kemudian mesinnya hidup. Nah, itu model sistem starter. Tuh. Nah, untuk komponennya simpel. Nah, karena kita bahas pertama dulu adalah sistem starter tanpa pengaman. Nah, komponennya yang wajib pertama ada, nah, komponen kelistrikan itu baterai, aki. Ini baterai. Ini kalau ini karakternya aki kering. Kalau ini aki kering itu tidak perlu mengisi air aki. Tapi sebetulnya di dalamnya ini juga basah. Tapi dia rapat, kondisinya rapat, sel-selnya kecil. Tapi punya daya yang lebih baik. Kekurangannya kalau aki kering itu kalau mati ya tetap memberi tanda, tapi biasanya kalau sudah sampai tekor habis atau mungkin selnya sudah putus, sudah tidak bisa digunakan lagi, harus ganti. Nah, kalau aki basah biasanya kendalanya kalau air akinya berkurang, nah itu masih bisa diisi lagi, kemudian dicas, kemudian masih bisa dipakai lagi. Itu kalau ya masing-masing punya keuntungan dan kerugiannya. Tapi motor-motor sekarang kebanyakan sudah menggunakan aki kering. Itu baterai. Kemudian yang pertama, yang kedua itu ada ini namanya switch starter. Ini juga biasanya yang sering bermasalah ini di sini. Ini biasanya kumparannya putus atau switchnya yang bermasalah, ini bisa switch starter namanya. Kalau letaknya macam-macam, ada yang di bawah jok di sebelah sini, ada yang model di depan, macam-macam letaknya. Di dalamnya rangkaiannya seperti apa nanti saya gambarkan. Kemudian komponen yang selanjutnya namanya adalah, kalau bahasa kerennya itu push button, tapi lebih umum ya ini tombol starter namanya. Tombol starter, dia bukan seperti saklar tapi hanya ditekan, ketika dilepas dia akan lepas. Kalau saklar kan beda. Kalau saklar contohnya ini ya. Kalau saklar, kalau ini ya saklar ya. Kalau model ini, nah ditekan dilepaskan juga akan nyala terus. Nah, kalau model tombol ini kan ditekan, kalau dilepas dia akan terputus. Makanya kalau tanpa disadari, seharusnya kalau anak-anak semua naik sepeda motor awal menghidupkan itu sambil dirasakan. Kalau anak sepeda motor harus merasakan, duduk, kunci kontaknya on, mulai di start itu dirasakan, oh ini ada tersambungnya kelistrikan di sini. Nah, kalau mesinnya udah hidup, ya starternya lepas, tidak dipencet terus. Nah, itu penting sekali. Nih. Kemudian tadi tombol starter ya. Nah, kemudian yang nggak boleh lupa juga, ada baterai, ada tombol starter, tapi nggak ada kunci kontaknya. Nah, itu juga masalah. Jadi baterai, kunci kontak, tombol starter. Ini harus ada kunci kontak. Tuh, baterai sebagai sumber arus starter, sistem starter. Kunci kontak seperti saklar, menghubung dan memutus arus dari baterai menuju ke tombol.
Nih tombol starter. Nih tombol starter sama mengalirkan arus dari kunci kontak, nanti keluaran kunci kontak menuju ke motor starter. Itu menuju ke switch starter, baru nanti switch starter jalurnya sampai ke motor starter. Oke, saya ulangi, komponennya apa? Baterai, kemudian ada kunci kontak, kemudian ada tombol starter. Dan namanya sistem kelistrikan pasti ada komponen juga yang namanya sekring sebagai pengaman, itu nggak boleh dilupakan. Baterai, sekring, kunci kontak, tombol starter. Nah, kemudian ada yang namanya motor starter. Nah, ini motor starter ini yang berfungsi untuk menggerakkan poros engkol tadi. Nah, ini kan letaknya di bawah sini, di poros engkol. Nah, modelnya seperti ini. Nah, menghadapnya ke sana. Nah, ini nanti kalau di start atau kunci kontak jalan, tombolnya ditekan, ini ada motor yang muter. Nanti muternya seperti apa saya gambarkan. Muter. Nah, di sini ada sambungan rantai di sini. Kemudian akan terhubung dengan ini. Ini rantai gear poros engkol, gear starter ini. Nanti kalau starternya muter, ini ikut muter, maka poros engkolnya berputar. Nih, tuh. Sehingga tercipta siklus mesinnya, siklus motor, baik 2 tak maupun 4 tak. Itu baru mesinnya hidup. Tuh. Itu untuk komponen. Sebenarnya ada komponen satu lagi di sebelah magnet sini. Nggak bisa dibuka ini ya, belum tak buka. Itu namanya adalah coupling starter. Fungsinya untuk apa? Coupling starter itu berfungsi untuk memutus, utamanya adalah memutus putaran motor starter dengan putaran mesin. Logikanya seperti apa? Jadi gini, kalau pada saat ini di start ya, contoh ya, di start. Logikanya pada awal mulanya adalah motor starter itu memutar poros engkol. Kalau mesinnya udah hidup, sistem starternya dimatikan. Tetapi apa namanya tadi, rantainya itu masih terhubung. Kalau poros engkolnya muter, logikanya motor starternya ini ikut berputar. Nah, coupling starter itu untuk pengaman. Pengaman seperti apa? Ketika poros engkolnya muter, kalau motor starternya ikut muter, kondisi jauh lama itu bisa panas. Kalau panas, bisa kumparan-kumparan di motor starternya ini putus. Kalau putus, maka sistem starternya nggak kerja. Nah, makanya ada mekanisme coupling. Besok pada saat praktek kita sambil bongkar itu coupling starternya tuh. Nah, itu pengenalan awal komponen. Saya ulangi sekali lagi bahwa komponen sistem starter itu yang pertama adalah baterai. Ini sistem starter elektrik tanpa pengaman. Nah, kalau pengaman nanti beda lagi, yaitu baterai. Yang kedua adalah sekring, sebagai pengaman kelistrikan. Kemudian ada kunci kontak, ada tombol starter, ada switch starter, kemudian motor starter. Nah, dilengkapi dengan coupling starter tadi. Komponennya ada 6 ya, ada 6 komponen. Itu untuk sistem starter. Nah, untuk cara kerja kelistrikannya, mari kita gambarkan. Oke, untuk cara kerjanya, nah ini akan saya gambarkan, dan anak-anak semua juga pada akhirnya nanti harus bisa menggambar sendiri agar cara kerjanya bisa lebih maksimal atau lebih betul-betul paham. Oh, sambil boleh dicek untuk atau dikunjungi juga untuk video-video yang lain di channel TBSM SMK
PN underscore PN2. Nah, itu bisa dikunjungi untuk channel YouTube-nya. Teknik dan bisnis sepeda motor SMK PN2. Kita gambarkan sistem starter tanpa pengaman. Tadi komponen yang pertama itu apa? Diawali dari baterai dulu. Nah, baterai dan gambar yang ini simbol ya, ini simbol baterai. Nah, ini terminal positif, terminal negatif itu pasti sama massa, ground namanya massa. Kalau sepeda motor kabelnya warnanya merah, yang ini warnanya hitam. Tuh untuk sepeda motor, walaupun pada sepeda motor kebanyakan itu identiknya kalau massa itu hijau. Nah, tadi ada baterai, kemudian ada lambang sekring. Sekring tadi berfungsi sebagai pengaman. Nah, ini lambang sekring berfungsi sebagai pengaman. Jadi apa? Kalau ada korsleting di sini sekringnya putus. Nah, itu pengamannya seperti itu, bukan mengamankan yang ketika ada korsleting terus korsletingnya tiba-tiba nggak ada, bukan. Caranya nggak ada adalah dengan ini putus, sekringnya putus. Atau fuse breaker, fuse boleh dikatakan fuse, atau ini baterai ya, atau sekring. Baterai, sekring, kemudian jalan lagi ya, jalan lagi. Nah, ini tadi kunci kontak. Nah, ini namanya kunci kontak simbolnya. Kunci kontak. Kalau di on kan dia akan terhubung. Kalau di off kan dia akan terputus. Artinya apa? Nggak ada kelistrikan jalan. Untuk kunci kontak. Nah, setelah kunci kontak tadi apa? Tombol starter atau push button, namanya boleh seperti ini. Ini namanya tombol starter. Seperti apa? Kalau ini ditekan, set kan terhubung, menyalurkan arus. Tapi ketika dilepas ya udah selesai. Walaupun kunci kontaknya masih on. Tuh, kalau kunci kontak harus on off, harus. Tuh, kemudian jalan lagi kemana? Komponen yang selanjutnya ini yang rangkaiannya juga ada tadi switch starter ya tadi, namanya switch starter atau relay starter. Ini artinya adalah pada kumparan. Nah, kumparannya kemana? Ke ground atau massa atau body. Tuh, ini yang pertama tadi. Dari baterai itu nanti dicabang. Di cabang ada dua cabang kabel, satunya masuk kunci kontak, yang satunya ini masuknya ke motor. Jalurnya lewat sini. Nah, ini ada switch lagi. Diagram kotak ini ada 4 terminal ini. Nah, ini boleh seperti ini. Ada 1, 2, 3, 4. Ini miliknya relay starter atau switch starter. Larinya kemana ini? Nah, ini adalah ke motor starter. Oke, ini namanya switch starter ya, ini ya. Terminalnya ada 4 ya. Ada 1, 2, 3, 4. Nah, ini ada 4. Nah, yang 2 ini, nah ini yang satu nanti ke massa atau ke ground. Yang satunya ini adalah sambungan dari tombol starter. Tombol starter yang ini. Nih, dari tombol starter kabelnya masuk ke sini. Nah,
yang ini adalah jalur hijau ini adalah ke body atau ke ground. Sementara yang besar ini, nah, ini switch ini, switchnya relay starter. Nah, yang satunya dari positif baterai langsung, yang satunya nanti masuk ke motor starter. Nah, motor starternya ini. Nah, ini dalamnya isinya ya kumparan. Nah, ini ada magnetnya. Nah, ini motor. Nah, ini nanti yang muter, yang menggerakkan poros senggol. Motor starter namanya. Nah, gambarnya saya tunjukkan. Nah, nanti biasanya juga ada motornya. Permasalahannya itu adalah biasanya sikat, namanya brush positif atau brush negatif. Nah, itu nggak boleh terbalik. Ini ada. Di sini ada sikat. Nah, ini yang sok kadang habis marake starternya enggak jalan. Nah, ini sikat negatif. Ke ground pastinya. Nah, sampingnya ini ada covernya, ini dalamnya ada magnet permanen namanya, atau boleh disebut fill coil. Nah, sekian ini. Namanya motor starter. Nah, kok bisa muter gimana? Nah, mari kita amati cara kerjanya. Ya, amati cara kerjanya dari awal. Gambarnya udah selesai, udah kelar. Oh, sebentar. Komponennya belum saya gambarkan ya. Saya gambarkan. Ini namanya brush positif karena terhubung dengan arus positif. Kalau terhubung dengan ground namanya brush atau sikat negatif. Yang ini garis kecil ini namanya adalah komutator. Nah, yang luar ini adalah magnet. Ini adalah magnet permanen. Magnet permanen boleh, magnet permanen, atau ada yang disebut fill coil, tapi sebetulnya kurang pas ini kalau fill coil ini, karena fill coil itu adalah kumparan fill. Sementara ini magnet permanen. Nah, yang tengah ini namanya armatur. Armatur. Nah, ini yang namanya magnet permanen ini magnet ini di dalam covernya ini atau di rumah starternya ini dalamnya ada magnet ini. Nanti ini sangat bermanfaat untuk atau berfungsi membuat motor starternya berputar ini. Ini ada dua ini. Terus ini komutator ini. Nah, ini nanti di sini ada sikatnya, ikut muter, ini namanya komutator. Yang ini namanya armatur atau kumparan armatur. Ini kumparan lilitan semua. Ini kok bisa muter starternya? Nah, nanti saya jelaskan. Oke, kita mulai dulu. Cara kerjanya untuk sistem starter ya. Untuk sistem starter tanpa pengaman. Dimulai pastinya dari ketika kunci kontak on. Ketika kunci kontak on dan tombol starternya ditekan, maka arus mengalir dari positif baterai menuju ke sekring, menuju ke kunci kontak, menuju ke tombol starter, kemudian ke relay starter di sini. Tapi di sini ada percabangan, dilihat.
dari selain menuju ke kunci kontak juga arus dari baterai itu mengalir menuju ke motor, ke switch starter juga. Tapi di sini masih terbuka, jadi nggak bisa lewat. Harus ada kerja dari kunci kontak dulu. Jadi ini diulangi lagi. Ketika kunci kontak on dan tombol starternya ditekan, maka arus mengalir dari positif baterai menuju ke sekring, menuju ke kunci kontak, menuju ke tombol starter lewat di sini, kemudian menuju ke kumparan relay starter, kemudian ke massa atau ke bodi atau ground. Yang terjadi ketika kumparan ini dialiri arus listrik, kemudian dia satu terminalnya arus positif, satu terminalnya ground, maka kumparan ini akan menjadi magnet. Nah, di pelajaran fisika pastinya udah ada menjadi magnet. Nah, kalau ini menjadi magnet, ya karakteristik di sini karena berdekatan maka dia akan terhubung. Nah, jadi ketika kunci kontak on dan tombol starter ditekan, maka arus mengalir dari, bukan arus positif ya, arus mengalir dari terminal positif menuju ke sekring, menuju ke kunci kontak, menuju tombol starter, menuju ke kumparan relay starter, ke ground. Maka kumparan relay starter menjadi magnet, menjadi magnet yang menyebabkan saklar atau switch relay starter ini menutup. Akibatnya arus dari positif baterai, arus mengalir dari positif baterai langsung menuju ke saklar relay starter ini, kemudian ke motor, ke motor starter. Tepatnya yaitu mengalir ke brush positif dulu, mengalir ke komutator, masuk ke kumparan armatur, melilit keluar lagi ke komutator, kemudian menuju ke brush negatif, kemudian ke ground atau massa. Diingat tadi bahwa ketika kumparan dialiri arus positif dan groundnya atau dialiri positif dan negatif, maka akan menjadi magnet. Sama pada armatur ini ada arus positif, di sini ada ground. Kumparannya yang mana? Kumparannya adalah kumparan armatur. Kumparan armatur ketika dialiri positif, dia juga ujungnya terhubung dengan massa, maka ini akan menjadi magnet. Nah, kok bisa jadi magnet kok motor starternya berputar? Yaitu berdasarkan ini magnet permanen ini sudah dibuat atau diset atau sudah terangkai. Ingat bahwa ketika kutub magnet, pelajaran SD sudah pernah itu, kutub magnet yang sama ketika didekatkan akan tolak menolak, ketika dijauhkan akan tarik menarik. Sama, ini sudah terjadi ketika ini menjadi magnet, kutubnya itu sama dan berdekatan dengan magnet permanen tadi yang ada di cover. Sehingga apa? Magnet ini dia akan menolak bertemu dengan magnet permanen ini, magnet pada kumparan armatur. Nah, ketika menolak satu segmen ini, satu lilitan yang lain juga akan menolak lagi. Sehingga apa? Penolakannya itu karena tidak bisa bergerak kemana-mana, penolakannya adalah dengan bergeser, geser ini. Nah, karena dia di setiap segmennya tadi atau setiap lilitannya tadi itu berubah menjadi magnet semua, sehingga apa? Menolak terus. Nah, dikatakan motor starternya berputar. Padahal sebetulnya itu adalah cuma kerja magnet aja, magnet yang didekatkan, tapi tidak bisa menjauh kemana-mana, bisanya bergeser. Geserannya itu menyebabkan berputar. Itulah cara kerja sistem starter tanpa pengaman. Itu jadi kalau yang dengan pengaman
atau di video yang selanjutnya. Tapi sebagai dasar untuk anak-anak semua tentang sistem starter sepeda motor tanpa pengaman. Di komponennya ngerti, cara kerjanya ngerti, sehingga apa? Kalau ada permasalahan sistem starternya nggak kerja, ya tinggal mengecek jalurnya ini tidak kemana-mana. Lebih spesifik, apakah sekretnya yang putus mungkin, apakah kunci kontaknya bermasalah, tombol starternya nggak tersambung, atau mungkin switch starternya ini kumpulannya putus kan nggak kerja. Apalagi kumpulan armaturnya ini yang putus. Yang sering terjadi permasalahan adalah ini. Nah, ini biasanya karena namanya listrik, arus listrik ketika putus nyambung timbul kerak biasanya. Timbul kerak sehingga apa? Ketika ini tersambung tetap karena ada isolator tidak bisa menghubungkan ke motor, nggak kerja juga. Sering ganti. Tuh, kalau ganti motornya jarang. Paling apa? Nah, karena ini tadi muter terus, ini ada sikat, ini sikatnya terkikis. Nah, kalau terkikis, ya otomatis nggak bisa menghubungkan arus. Itu jadi permasalahan. Jadi nggak kemana-mana, karena kadang sistem starter yang nggak kerja yang dibongkar kiproknya, pengisiannya, atau mungkin jalur pengapiannya kan nggak ada hubungannya. Nah, makanya sebelum kita bisa menservis atau memelihara atau perawatan, kita harus tahu dulu komponennya yang mana, perawatannya seperti apa. Kalau ada permasalahan baru bisa memperbaiki. Tapi konsep komponen cara kerja itu harus paham. Tuh, jadi demikian untuk cara kerja atau pengenalan sistem starter tanpa pengaman. Nah, untuk yang selanjutnya akan kita berikan untuk sistem starter dengan pengaman rem. Nah, jadi kalau konsepnya ini sudah paham, mau diberi pengaman di mana aja, aku bisa. Mau diberi pengaman rating dulu bisa. Mau di pengaman model pengaman mana aja bisa. Nah, itu sangat mudah, tidak ada kesulitan. Yang penting konsep dasarnya ngerti dulu. Saya kira untuk sesi ini kita cukupkan. Jangan lupa selalu kunjungi channel TBS SMKPN 2. Jangan lupa like, subscribe, kemudian bisa bertanya-tanya atau mungkin kita saling sharing tentang keilmuan. Mungkin ada yang masih kurang bisa ditambahkan. Sifatnya kita terbuka, boleh datang ke SMKPN 2, boleh, asalkan kita berbicara keilmuan. Kami menerima siapa saja datang ke sini, baik dari bengkel maupun dari mungkin sekolah yang lain. Ada kolaborasi demi keilmuan untuk kemajuan anak-anak kita, sangat kita terbuka menerima. Saya kira cukup. Demikian untuk sesi kali ini. Assalamualaikum. Semoga bermanfaat. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Saya cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.